Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, pada video kali ini saya akan menceritakan 3 orang yang mengaku nabi pada zaman Nabi Muhammad SAW. Di masa Nabi Muhammad SAW ada beberapa orang yang mengaku sebagai nabi. Di antaranya adalah Musailamah al-Kadzab, Aswad al-Ansi, dan Thulaihah bin Khuwailid. Mereka menyebarkan ajaran sesat dan mencoba memisahkan diri dari ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Berikut adalah beberapa nabi palsu yang muncul di zaman Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, Musailamah al-Kadzab. Musailamah al-Kadzab adalah pembohong yang mengaku nabi di zaman Rasulullah SAW. Ia menggunakan kemahiran sihirnya untuk mendapatkan pengikut. Disebutkan dalam buku orang-orang yang memusuhi Nabi Muhammad SAW, karya K.H. Anwar, Musailamah al-Kadzab memiliki nama asli Musailamah bin Thumamah bin Kabir bin Habib bin Al-Harith bin Al-Harith bin Hifan bin Zahul bin Diwal bin Hanifah. Laki-laki tersebut lebih dikenal sebagai Musailamah al-Kadzab atau Musailamah al-Hanifah, sebab ia berasal dari Bani Hanifah. Ia sudah lahir sebelum Nabi Muhammad SAW lahir, tepatnya di Yamamah, daerah yang terletak di sebelah timur Hijaz. Kepopuleran atas kenabian palsunya sudah menyebar kemana-mana karena ia sudah lahir lebih dulu sebelum Rasulullah SAW. Orang-orang bahkan memberi ia gelar Rahman al-Yamamah. Suatu waktu, Musailamah al-Kadzab pernah meminta kepada Rasulullah SAW untuk membagi urusan kenabian bersamanya. Ia bersedia untuk meneruskan kenabian bila beliau sudah meninggal. Namun tentu saja kesesatan ini ditolak oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua, Aswad al-Ansi. Fenomena orang yang mengaku sebagai nabi setelah Rasulullah SAW bukan hanya belakangan ini saja. Masih dekat dengan zaman Nabi, ada sosok dari Yaman yang mengaku nabi. Dia adalah Aswad al-Ansi. Sudah dipastikan bahwa Aswad al-Ansi adalah nabi palsu, sebab Rasulullah SAW adalah nabi terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi. Tidak ada lagi nabi setelahnya. Akan ada pada umatku 30 pendusta, semuanya mengaku nabi, dan saya penutup para nabi dan tidak ada nabi setelahku. Demikian sabda Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Abu Daud. Mengutip berbagai sumber, sebenarnya si nabi palsu Aswad al-Ansi sudah memeluk agama Islam. Namun setelah Rasulullah SAW wafat, Aswad al-Ansi kembali ke jalan kemurtadannya hingga mengaku sebagai nabi. Aswad al-Ansi mengaku telah mendapat wahyu dari malaikat. Lantas ia mencari berbagai cara agar orang-orang di sekitarnya mengakui akan kenabiannya. Kemampuannya dalam perdukunan jahiliyah ia manfaatkan sebagai modal kenabiannya. Perlahan orang-orang mulai percaya dia adalah nabi, sebab Aswad al-Ansi kerap memenuhi keinginan yang dibutuhkan oleh orang-orang. Kemudian yang ketiga, Thulaihah bin Khuwailid. Thulaihah adalah seorang dukun. Ia sangat disegani oleh kaumnya. Ketika Rasulullah SAW wafat, ia mengaku sebagai nabi yang menggantikan Muhammad SAW. Ia menciptakan ajaran baru. Menurutnya, manusia tak pantas sujud pada setiap sholat. Kepala dan wajah diciptakan oleh Tuhan, bukan untuk dihinakan dengan mencium bumi 5 kali sehari semalam. Ia pun menghapuskan kewajiban membayar zakat bagi orang kaya. Ia pernah menghadap Abu Bakar Siddiq di Madinah. Ia meminta Abu Bakar mengakui kedudukannya sebagai nabi baru dan hidup berdampingan. Permintaan itu ditolak dengan tegas. Saat itu juga Abu Bakar memberikan instruksi kepada para sahabat untuk memeranginya. Akhirnya terjadi peperangan antara pengikut Thulaihah dengan kaum muslimin. Pengikut Thulaihah berhasil ditaklukkan. Selain mereka ada juga beberapa orang lain yang mengaku sebagai nabi pada masa itu. Meskipun pengaruhnya tidak sebesar 3 orang yang tadi, penting untuk diingat bahwa Nabi Muhammad SAW adalah nabi terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada nabi lain setelah beliau.
Setiap klaim kenabian setelah Nabi Muhammad SAW adalah palsu dan menyesatkan.